Assalamualaikum, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Atika Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9, memaparkan tugas saya, yaitu tentang aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Program tersebut adalah berita, berani bercerita. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Herta Sialagan SPDMM dan pengajar praktik saya adalah Bapak Agus Irawan SPD dan saya sendiri adalah Atika Purnamasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Unit kerja saya dari SD Negeri 053994 Setualang dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B. Buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Kemudian prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan lingkungan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid agar terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri dan melatih keterampilan berinteraksi sosial melalui program berani bercerita atau berita. Adapun tujuan program yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri murid sehingga ia mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, sebagai budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran murid pentingnya keterampilan literasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik. Nah, berikut ini adalah tahapan Bagja yang pertama, B. Buat pertanyaan umum. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri murid agar terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, sekaligus melatih keterampilan berinteraksi sosial. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang program untuk peningkatan rasa percaya diri murid, sekaligus melatih keterampilan berinteraksi sosial. Melakukan seni diskusi dengan murid kelas 3, 4, 5, dan 6 untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Dan tahap berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang selama ini bisa meningkatkan kepercayaan diri murid dan melatih keterampilan berinteraksi sosial? Dan yang kedua, kebijakan sekolah apa yang mendukung hal tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, observasi kegiatan sekolah yang selama ini didapat, meningkatkan kepercayaan diri murid dan melatih keterampilan berinteraksi sosial. Dan yang berikutnya, memberikan pertanyaan terbuka untuk murid guna untuk menggali minat murid. Nah, berikut ini adalah contoh dokumentasi implementasi tahapan buat pertanyaan berdiskusi bersama kepala sekolah saya, yaitu dengan Ibu Tuti Suryani SPD. Dan berikutnya dokumentasi implementasi tahapan buat pertanyaan berdiskusi bersama kepala sekolah dan guru SD Negeri 053994 Setualang. Pada kegiatan berikutnya, implementasi tahapan buat pertanyaan berdiskusi bersama siswa
kelas 3, 4, 5, dan 6 SD Negeri 05 3994 Tualang. Catatan refleksi tahapan buat pertanyaan. Refleksi model 4F. Yang pertama, facts atau peristiwa. Yang kedua, feeling atau perasaan. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Dan yang keempat, future ataupun penerapan. Nah, pada yang pertama yaitu fact ataupun peristiwa. Latar belakang dalam program berita, yaitu mewujudkan lingkungan yang mendukung murid untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam budaya literasi. Untuk memperkuat program ini, saya jabarkan melalui tahapan bagja. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menggali lebih jauh manfaat literasi yang sudah berjalan dan bagaimana keberhasilannya selama ini. Program literasi yang sudah berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, perlu diupayakan program penguatan ekstrakurikuler literasi yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri murid untuk berani tampil. Kemudian saya berdiskusi dengan murid untuk menggali ide atau gagasan terkait kegiatan literasi yang menarik dan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui program berita, berani bercerita. Diharapkan mampu mewujudkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam prosesnya sehingga murid mampu terlihat aktif dalam proses belajarnya. Yang kedua adalah feeling ataupun perasaan. Pada tahap buat pertanyaan, perasaan saya sangat senang dan optimis karena saat berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid, antusias ikut memberikan komentar positif dan dukungan sepenuhnya atas program yang saya rancang. Prakarsa perubahan yang saya lakukan mendapat sambutan baik dari kepala sekolah, guru, maupun murid, sehingga saya tertantang dan termotivasi untuk melakukan prakarsa perubahan secara kolaboratif menjadi sebuah program penguatan yang berdampak positif pada murid. Dan yang ketiga, findings ataupun pembelajaran. Berdiskusi dengan semua warga sekolah sangatlah penting untuk memperoleh ide-ide baru, penguatan, maupun perbaikan berkaitan dengan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. Pelibatan murid secara langsung dalam menyusun program membuat mereka bersemangat karena suara, pilihan, dan kepemilikannya dihargai sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan yang keempat adalah future ataupun penerapan. Melalui kegiatan berdiskusi dengan warga sekolah, diharapkan saya bisa menyusun program lebih matang dengan memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada. Harapan saya dengan menyebarkan warga sekolah program berita dapat berjalan dengan maksimal dan semua warga sekolah bisa berkolaborasi, turut berpartisipasi dalam program ini. Selanjutnya, murid dapat menyuarakan keinginan membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan minatnya, serta rasa kepemilikannya akan program, sehingga mampu menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab untuk memimpin pembelajarannya sendiri. Dan berikut ini adalah kegiatan implementasi tahapan ambil pelajaran, berdiskusi dengan murid terkait hal-hal yang menarik untuk meningkatkan literasi dan percaya diri. Kegiatan implementasi tahapan ambil pelajaran yaitu observasi kegiatan literasi dan percaya diri yang sudah berjalan di SD saya, yaitu SD Negeri 053 994 Tualang. Dan berikutnya adalah catatan refleksi ambil pelajaran, refleksi model F4. Yang pertama, facts atau peristiwa. Yang kedua, feeling atau perasaan. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Dan yang keempat, future ataupun penerapan.
facts ataupun peristiwa, pada tahap ambil pelajaran, murid melakukan observasi kegiatan literasi yang sudah berjalan. Selanjutnya, berdiskusi dengan murid mengenai kegiatan literasi yang menarik dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri murid dalam kegiatan diskusi. Saya berusaha untuk menggali ide atau gagasan dari murid mengenai kegiatan literasi sesuai minat sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri murid. Dan yang kedua adalah feelings ataupun perasaan. Pada tahap ambil pelajaran, perasaan saya sangat bahagia, bersemangat, dan bersyukur saat murid melakukan pengamatan kegiatan literasi yang sudah dibaca. Mereka tanpa antusias, oleh karena itu saya merasa sangat optimis program berita dapat berjalan dengan maksimal karena murid merasa suaranya, pilihannya, dan memiliki program ini dan mengetahui manfaat dari program literasi ini. Dan yang ketiga adalah findings ataupun pembelajaran. Pelajaran yang saya peroleh dari ambil pelajaran yaitu murid antusias mengenai kegiatan literasi karena diberi kebebasan untuk memilih cerita sesuai minat. Murid merasa dihargai karena dilibatkan secara langsung mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan sesuai minat dan memiliki program. Dan yang ketiga, guru memiliki peran yang penting dalam menggali dan mengapresiasikan ide atau gagasan murid agar setiap pembelajaran selalu berpihak pada murid. Dan yang keempat adalah feature ataupun penerapan. Melalui penerapan budaya positif literasi untuk meningkatkan percaya diri yang dikemas dalam program berita, diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid serta dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam pembelajaran sendiri. Program berita dapat melibatkan murid dalam perancangan hingga pelaksanaan program, diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, demikianlah tugas saya, yaitu tentang aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid, berita, berani bercerita. Nah, semoga saya dapat melaksanakan dengan baik program berita di sekolah saya, dan bagi Bapak Ibu guru hebat dapat membuat program-program positif yang berdampak positif bagi murid di sekolahnya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.